Halo teman-teman, selamat datang di podcast Surya, podcast Sosmas Ceria. Kenalin dulu nih, aku Giva dari internship Kementerian Sosial Masyarakat. Dan di sini aku nggak sendirian, aku rame-rame bareng teman-teman intern juga. Teman-teman kenalan juga dong. Halo teman-teman, kenalin aku Destina. Aku Adam. Aku Jessie. Aku Binta. Dan di sini kita rame-rame bakal ngebahas sesuatu nih. Kira-kira kita mau bahas apa sih, Des? Ya nih, di podcast kali ini rame banget ya. BTW, kalian ngerasa gak sih kalau akhir-akhir ini tuh Purwokerto panas banget? Iya, merasa banget. Nah, panas banget kan? Kalian tahu gak sih apa penyebabnya? Aku tahu deh, El Nino bukan ya? Bener banget udah, Purwokerto akhir-akhir ini panas banget tuh disebabin karena El Nino. Oh, El Nino. Emang itu fenomena tentang apa sih kalau boleh tahu? El Nino itu fenomena tentang pemanasan suhu muka laut yang nyebabin daerah di sekitarnya itu kekurangan curah hujan gitu, jadi jarang hujan. Jadi Indonesia jadi salah satu contohnya. Oh, pantesan ya akhir ini Purwokerto tuh kayak panas banget gitu. Bener banget, aku kira cuman aku doang nih yang ngerasain panasnya Purwokerto. Ternyata teman-teman juga ngerasain ya panasnya Purwokerto juga. Tapi El Nino itu terjadinya setiap saat atau beberapa waktu tertentu aja sih? Nah, El Nino ini biasanya terjadi setiap 2-7 tahun sekali, terus dia itu berlangsung 12 bulan, tapi juga bahkan hingga bertahun-tahun. El Nino di Indonesia sendiri menguat sejak bulan Juli 2023, terus puncaknya itu kira-kira di bulan Agustus, September, juga Oktober. Makanya kita tuh benar-benar akhir-akhir ini benar-benar ngerasa panas banget kan. Tapi tenang loh guys, intensitas El Nino ini diprediksi bakal menurun di akhir tahun 2023. Wah, pantes ya, akhir-akhir ini tuh panasnya emang nusuk banget. Ternyata emang lagi puncaknya El Nino ya. Kalau kayak gitu, El Nino itu cuma terjadi di Indonesia atau negara-negara lain juga ada El Nino gitu? Enggak juga, bahkan sudah tercatat di Indonesian Podcast Search sudah 21 negara yang terdampak adanya El Nino. Nah, El Nino juga ada yang menyebabkan kekeringan ataupun curah hujan yang tinggi. Wah, aku baru tahu ternyata di beberapa negara tuh El Nino bisa nyebabin kekeringan sama curah hujan yang tinggi ya. Dari kalian sendiri, ada yang tahu nggak sih apa penyebabnya? Kok bisa nyebabin kekeringan dan juga curah hujan di beberapa tempat? Aku tahu nih kenapa El Nino ini bisa menyebabkan kekeringan, tapi juga bisa menyebabkan curah hujan yang tinggi. Nah, ini tuh disebabkan karena angin pasat yang biasanya berhembus dari bagian timur ke barat ini mulai melemah, atau bisa bahkan berbalik arah. Nah, karena pelemahan ini, si suhu permukaan laut ini jadi menghangat di bagian Samudra Pasifik Tengah dan juga Timur. Nah, hangatnya suhu permukaan laut ini menyebabkan penguapan awan dan juga hujan ini bergeser menjauh dari Asia, Australia, Afrika Tengah, dan juga Afrika Selatan. Nah, tapi di daerah seperti Amerika Serikat bagian selatan dan juga Teluk Alaska ini, daerahnya jadi basah, menyebabkan curah hujan yang tinggi dan juga bisa banjir. Oh gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh El Nino kan bisa terjadi secara berkepanjangan kan. Nah, itu dampak yang bakalan kita rasain itu apa sih? Nah, dampak dari El Nino sendiri itu yang pertama tuh kekeringan. Jadi terus juga ada gangguan musim tanam bagi para petani. Terus juga ada munculnya penyakit dan hama. Terus juga penurunan kualitas tanaman, ya khususnya bagi para petani. Terus yang terakhir tuh ketidakstabilan pasar. Kalau dilihat-lihat emang berdampak di beberapa sektor ya, tapi ada nggak sih cara-cara yang bisa kita lakuin buat meminimalisir dampak dari El Nino itu sendiri? Nah, ada nih, yang pertama itu pemetaan wilayah, dan yang kedua itu percepatan tanaman, dan yang ketiga itu peningkatan alat ataupun mesin, yang keempat itu peningkatan ketersediaan air, dan yang kelima itu penyediaan benih, dan yang keenam itu kayak adanya edukasi terhadap masyarakat, dan yang ketujuh itu pengembangan pupuk organik. Wah, ternyata kita sendiri dapat mengantisipasinya dengan cara pemetaan wilayah, peningkatan ketersediaan air, dan juga cara-cara lain yang udah disebutin sama Bintang tadi ya. Nah, bener banget. Kita juga nggak boleh diem aja nggak sih? Terus tahu aku tuh kalau ada El Nino itu juga ada La Nina. Nah, dua hal itu tuh sama atau ada bedanya sih? Nah, El Nino dan La Nina ini sebenarnya penyebabnya tuh ada dua, karena suhu permukaan laut atau sea surface temperature atau SST dan juga arus samudra. Tapi ini ada bedanya. El Nino itu disebabkan karena peningkatan SST yang berpengaruh pada atmosfer global dan juga pola aliran
angin yang berdampak pada iklim global. Nah, dari peningkatan SST ini juga berpengaruh pada arus samudra yang dapat memicu terjadinya El Nino. Sedangkan La Nina ini terjadi karena penurunan SST yang juga berdampak pada iklim global. Nah, tapi penurunan SST ini juga berdampak pada arus samudra dan memicu terjadinya La Nina. Jadi gitu. Oh gitu, jadi sebenarnya tuh El Nino sama La Nina itu sama-sama mempengaruhi iklim global. Cuman kalau El Nino itu mempengaruhi suhu permukaan air laut tuh jadi lebih naik, lebih panas. Kalau La Nina itu suhu permukaan lautnya jauh lebih dingin gitu ya. Ternyata suhu di permukaan laut berperan penting terhadap dua fenomena tersebut ya. Oke, podcast kali ini kita dapat banyak ilmu dan juga informasi baru tentang El Nino ya, Gif. Bener banget, kita tuh jadi tahu tentang penyebab El Nino, kapan terjadinya El Nino, sebab yang mengakibatkan dan cara mengatasi dari El Nino itu. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah ada di ujung acara aja nih. Iya nih, ternyata waktunya kita tuh udah mau habis, padahal pembahasan kita tuh lagi seru-seru. Sebelumnya, makasih buat Jessie, Adam, dan juga Bintang yang udah ngasih tahu nih ke kita, dan khususnya buat Sobat Sosmas tentang El Nino ini. Jadi kita dapat informasi baru. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast Surya sampai akhir. Mohon maaf apabila dari kita ada salah kata yang sengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Dadah.